Podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Palugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya, Dr. Mistik. Percaya tidak percaya, mereka yang tak kasat mata berdampingan hidup di sekitar kita. Mereka yang tak kasat mata dapat menghuni dimanapun. Bangunan terbengkalai, gua, rumah berpenghuni, bahkan di pepohonan. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini, pengalaman dari Wulandari, seorang TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bagian pertama. Selamat mendengarkan. Dari kemarin pengen banget cerita kisah sendiri, tapi takut belepotan malah dibully. Tahun 2018, kira-kira bulan April, aku jadi TKW di Malaysia. Aku kerja di Bandar Kuching, tapi bosku suruh aku tinggalnya di rumahnya, sekalian temanin aku, kakek yang tinggal sendiri. Karena bos capek bolak-balik tiap hari, sedangkan anaknya harus sekolah dan les. Jadi aku iyain aja, sekalian jalan-jalan, tambah pengalaman dan teman, mungkin mumpung di luar negeri. Sesampainya di negeri orang, aku medikal dan terus diantar ke rumah itu biar sekalian istirahat dari capeknya perjalanan yang panjang. Sementara menunggu pintu pagar terbuka lebar, aku melihat sekeliling tanah dan rumahnya besar dan cantik. Tapi auranya aku rasa kayak gelap banget. Tambah lagi, samping rumah pas ada pohon mangga yang lebat, menambah gelap suasananya. Aku beragama Islam, dan yang kutinggali itu Cina, agama Buddha. Mereka punya kebiasaan aneh menurutku sih. Tiap bulan ada 2 atau 3 kali bakar kertas yang mereka juluki itu uang yang asapnya katanya keluarga mereka yang sudah meninggal, yang makan atau lebih simpelnya itu uang buat mereka di alam lain. Dan itu harus dibakar subuh-subuh.
di depan rumah dan belakang rumah. Lepas itu bakar dupa, menata buah dan teh. Semua itu aku yang buat karena Akung, si kakek itu udah tua banget dan udah duduk di kursi roda. Awalnya aku gak mau, tapi kata bosku itu gak apa-apa selama kita gak niat. Kalau mereka pulang dan pas hari itu tiba, ya mereka yang buat. Singkat cerita, awal aku stay di rumah itu gak ada yang janggal. Kebetulan kamarku berdua paling depan dan pas samping jendela itu pohon mangga. Malam kelima aku tinggal di situ. Udah ada sedikit kejanggalan yang terjadi. Aku sering terbangun malam sebab perasaanku di jendela ada yang ngeliatin terus aku tidur. Wah, dia diamati rupanya. Di sana itu kalau lagi musim panas, siang berasa matahari ada dua dan malam berasa kayak bukan ada bulan tapi matahari. Hawanya panas sekali, terik. Jadi kalau malam jendela nggak aku tutup, aku biarin angin masuk. Itu pun udah ada bantuan kipas angin. Seminggu itu aku berasa ada yang mantau, mengamatiku. Mau aku tidur, mau aku mandi, mau aku makan malam sendiri di dapur. Kayak ada yang berdiri membatu itu di jendela. Merinding, seram ini. 2 bulan berlalu, aku seperti udah biasa dengan hal itu. Jadi aku cuekin aja. Toh aku gak ganggu dia. Tapi makin lama makin ada aja yang lebih aneh. Malam itu aku terbangun karena tiba-tiba tersedak kayak habis dicekek. Aku lihat jam, ternyata baru jam 12 lebih 2 menit. Aku langsung ke dapur ambil minum. Pas lagi duduk minum, tiba-tiba suara lantang perempuan teriak nyaring banget. Tapi suaranya kayak dia teriak sambil terbang. Aku kagetnya minta ampun. Gelanya sampai jatuh ke meja. Keesokannya pas pulang kerja, aku singgah di perpustakaan, tempat biasa aku menghilangkan penat. Sebab aku hobi membaca juga. Kebetulan yang jaga di situ tetanggaan. Jadi aku pinjam buku sekalian tanya kalau semalam dengar suara orang teriak enggak. Tapi katanya dia enggak mendengar. Malahan dia tidurnya udah jam 1, tapi enggak dengar apa-apa. Aku pulang dengan perasaan aneh, campur aduk, bingung apa yang terjadi. Malam pun tiba. Sehabis sholat Isya, aku membaca buku. Mungkin sudah keasikan baca sampai lupa waktu. Jam 11.30, aku baru mau tidur. Naik di kasur, tuh kayak udah mengantuk banget. Jadi pas kepala kena bantal, langsung di alam mimpi. Di mimpi itu aku lihat dengan jelas sosok laki-laki itu berdiri di jendela kamarku sambil memegang jeruji jendela dan kepalanya disondorkan agak maju sampai udah mau masuk lewat sela
selajeruji itu. Mungkin ada yang tahu jendela model apa yang aku maksud itu. Di Malaysia rata-rata pakai kayak gitu semua, entah itu jendela atau pintu. Ya, seperti teralis seperti itu. Tapi mukanya hancur. Di belakang laki-laki itu ada perempuan rambutnya sepinggang. Perempuan itu agak melayang, rambutnya terombang-ambing diterpa badai. Ya. Tapi ekspresi perempuan itu memilukan sekali. Sepertinya dia sedang menangis tanpa air mata sambil menatap lelaki yang ada di depannya. Dan aku posisinya lagi duduk depan jendela itu dalam mimpi, tapi lagi ngeliatin mereka. Tiba-tiba perempuan itu dengan sigap menatapku dengan wajah yang memerah, marah, menyeringai, ganas. Aku pun kaget dan langsung dengan spontan mundur, terus jatuh dari kasur dan aku terbangun dengan keadaan terengap-engap kayak orang baru habis lari maraton. Para pendengar, itulah kisah dari Wulandari, seorang TKW Indonesia yang bekerja Malaysia, menceritakan pengalamannya kerja di Malaysia dan tinggal bersama seorang kakek yang rumahnya besar tapi singup, dan ada pohon mangga yang lebat dan singup juga. Nah, penghuni pohon mangga tersebut tiba-tiba menunjukkan eksistensinya. Yang pertama dengan seperti menakut-nakuti, seperti kayak mengamati dari jauh, seperti itu. Kemudian dia bermimpi didatangi penghuni dari pohon mangga tersebut, seorang wanita yang tatapannya ganas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan di episode minggu depan, bagian kedua, penghuni pohon mangga. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami Wulandari? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Satu